Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Renungan Harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Sabtu 30 Oktober 2021 tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Adapun judul daripada renungan kita pada hari ini ialah keluar dari kepedihan hati kepada sukacita. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, suasana atau keadaan yang bergembira umumnya akan terpancar lewat raut wajah kita. Tak dapat dipungkiri, wajah yang berseri-seri pastilah itu karena hatinya gembira. Mungkin saja karena situasi kita keluar dari ketakutan, dari beban yang berat. Atau mungkin juga karena kita mendapatkan sesuatu di dalam hidup ini. Atau bahkan juga beban di tempat pekerjaan kita dan suasana yang tegang serta berat. Namun puji Tuhan semuanya terlaksana dengan mulus. Maka hati kita bersukacita dan wajah kita pun berseri-seri. Dan yang lebih besar lagi adalah karena hati kita bersyukur. Mari dan coba kita perhatikan wajah kita masing-masing pada pagi hari ini begitu kita bangun tidur. Pasti semuanya kita memiliki wajah yang berseri-seri. Wajah yang bergembira karena bersyukur. Amin. Iya, coba diperhatikan sesama anggota keluarganya. Pasti berseri-seri. Kalau ada yang tidak berseri-seri atau yang tidak bersukacita, ya segeralah untuk dikoreksi dan diperbaiki. Sebab barangkali dan itu tentu karena kesalahan ada dalam dirinya sendiri. Sehingga gampang sekali kita mengetahui apakah seseorang itu sedang bergembira atau sedang suntuk berat. Caranya gampang, lihat saja wajahnya. Yang gembira dikatakan tadi wajahnya berseri-seri, menjadi glowing, bukan karena dipasang polesan atau karena perawatan, tetapi berseri walaupun pas-pasan dan tidak dirias. Artinya dari wajahnya terpancarkan suasana yang adem dan yang tenang.
Dan umumnya orang yang sedang gembira, maka pihak-pihak yang lain pun akan banyak dan berlomba-lomba untuk datang mendekatinya. Sebaliknya, wajah yang cemberut, kalau dalam bahasa Batak disebut wajah yang murhing, wajah yang manyun, pasti orang-orang yang ada akan takut mendekat kepadanya. Mau ke skincare manapun dia dibawa, itu tak akan berubah. Itu karena ditentukan dari suasana hatinya. Dapatkah kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, wajah yang tak berseri, wajah yang sudah pas-pasan, ditambah lagi dengan suasana yang patah semangat, maka complicated jadinya. Nah, dikatakan di satu negara ada sebuah tempat yang mana tempat tersebut diberi nama tempat bahagia, bukan surga yang dimaksud. Dan biaya ke sana pun mahal. Banyak orang dari berbagai negara yang ingin refresh, yang berkunjung ke sana dan masuk ke tempat itu pun harus mengeluarkan biaya yang mahal. Asalkan dia mendapatkan keceriaan dan kebahagiaan. Begitu orang masuk ke tempat itu, ada yang langsung mengambil tempat di pantai, duduk, menikmati pemandangan dan dia pun bahagia. Ada orang yang sembari melebarkan alas duduk, lalu dia tidur di taman bunga di sana dan membuat dia bahagia. Bahkan para pedagang yang ada di sana pun semuanya bahagia. Seolah-olah tidak ada beban kapan dagangannya itu ludes atau habis. Semuanya bahagia. Ya. Tetapi ada seorang pengunjung yang di dalam itu, dia datang ingin mendapatkan kebahagiaan, tetapi ternyata setelah berada di dalam dia malah cemberut. Lalu dia heran melihat si pedagang tadi, mengapa ini orang bahagia? Sementara kalau diperhatikan suasana hidupnya, dia jauh lebih mapan. Dia jauh lebih memiliki banyak harta dan kekayaan. Sementara pedagang tadi, dia masih harus mencari nafkah hidupnya untuk hari esok. Kemudian si pedagang itu mengetahui dan menghampirinya dan berkata, "Have a nice day, enjoy your stay," ya, sambil tersenyum. Artinya yang mau disampaikan di sini, saat orang lain gembira, maka si pedagang itu juga ikut gembira sekalipun dia memiliki beban dan pergumulan hidup. Dan beban yang dialaminya tidak membuat ia bersungut-sungut. Atau juga pedagang tersebut mau mengatakan, setiap waktu dia menyapa berbagai orang yang ada di sana, tetapi orang yang tidak dikenal, yang dihampirinya itu disapa dengan wajah yang senyum. Artinya lagi bahwa sukacita itu tidak tergantung pada besar kecilnya pendapatan atau tercapainya akan apa yang dikerjakan. Tetapi bersukacita, kebahagiaan itu tergantung kepada kenyamanan atau kebersukaan seseorang itu di dalam hidupnya. Sehingga sukacita itu tidak ditentukan karena tidak adanya masalah. Karena sukacita itu adalah masalah hati. Ini yang dikatakan di dalam kitab Amsal juga. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa kegembiraan yang berasal dari hati itu sangat memiliki manfaat. Saking manfaatnya bahkan mampu berfungsi sebagai obat yang manjur. Sebaliknya demikian, akan mengeringkan tulang. Maka dipertegas kembali di dalam renungan kita pada hari ini, hati yang gembira membuat muka, wajah, kehidupan berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat.
mematahkan semangat, tidak bisa membuat kita memiliki gairah di dalam melakukan aktivitas kita. Nah, oleh karena itu hati yang gembira akan mendatangkan senyum yang ceria. Wajah kita pun akan kelihatan ceria dan membuatnya berseri-seri. Ada ketenangan di dalam kehidupan ini. Hati yang gembira ini pun bisa mendatangkan kebahagiaan dan meningkatkan harapan hidup. Di samping dia memiliki khasiat menjadi obat yang manjur di tengah-tengah kehidupan ini. Sebaliknya, kepedihan, kepahitan hati bisa menjadi racun yang berbahaya bagi hidup kita. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, tekanan kehidupan ini memang terkadang berat untuk dihadapi. Berbagai beban akan segera merampas kegembiraan dari hidup kita. Suasana yang murung, depresi, cemas, takut, stres, dan lain-lain sebagainya, jika terus dibiarkan, akan semakin menghilangkan sukacita, senyuman, kebahagiaan dari kehidupan kita ini. Dan ketika fokus kehidupan kita hanya kepada yang disebut dengan kekurangan, maka kita tidak akan dapat melihat kelebihan atau serta berkat yang ada di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, maka berbagai penyakit pun akan datang kepada kita seperti stroke, darah tinggi, dan sebagainya. Atau bahkan juga penyakit kanker yang bisa menyerang kita dan menamatkan usia kita. Nah, oleh karena itu sebagaimana firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, biarlah sukacita kita itu ditentukan karena kita hidup di dalam Tuhan. Karena kita bersyukur kepada Tuhan, bukan karena berbagai situasi dan keadaan yang ada. Biarlah sukacita kita itu tidak tergantung dengan segala apa yang dapat kita raih dan yang dapat kita lihat. Benar, itu semua bisa membuat kita bahagia. Tetapi sukacita kita itu adalah kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Supaya kalau kita bersyukur tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan terus bersemangat. Kita akan terus optimis dan yakin perjalanan kita ke depan senantiasa dilindungi Tuhan. Itu dikatakan di dalam firman Tuhan pada Nehemia 8 ayat 11b. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Duka cita, kesedihan yang kita alami sampai saat ini, semuanya itu akan dapat kita lewati bersama-sama dengan Tuhan yang adalah perlindungan dalam hidup kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga untuk kasih setiamu yang menyertai kami hingga pada hari ini. Engkau mengasihi kami lebih daripada segalanya. Engkau memberkati kami sehingga kami tiba pada hari yang baru ini. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini yang mengajak kami agar senantiasa bersukacita, keluar dari masa-masa sulit di tengah-tengah hidup ini yang bisa mematahkan semangat kami di dalam kehidupan ini. Tetapi biarlah dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menerima segala keadaan yang kami punya, dan kami mensyukuri segala sesuatunya itu sebagai pemberian yang daripada Tuhan. Ajarlah kami agar senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah Engkau yang senantiasa menuntun kami di sepanjang kehidupan ini. Sertailah saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Kiranya kehidupan mereka semuanya di dalam pekerjaannya, Tuhan yang memberkati dan yang hadir bersama-sama dengan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan bagi kita semuanya. Dan jangan lupa besok kita hadir beribadah di gereja atau melalui Zoom atau melalui YouTube yang ada pada kita masing-masing. Terimalah salam dari kami sekalian. Tuhan Yesus memberkati.